Halo, balik lagi sama gua Han. Di sini gua akan unboxing salah satu mouse yang baru gua beli, yaitu SteelSeries Rival 3. Ini kondisinya masih baru ya, baru gua beli. Ini ada stiker atau hologramnya. Tuh ada stiker dari IGN dan ada juga bagian untuk spesifikasinya, di mana mouse ini masih menggunakan sistem baterai yaitu 2x3A, dan untuk kapasitas baterai life-nya itu 400 jam katanya ya. Oke, langsung kita buka aja. Untuk di dalam kemasannya sebenarnya nggak banyak ini ya, nggak banyak komponen di dalamnya. Cukup ada mouse sama ininya, sama setupnya, dan 2 buah baterai yang udah termasuk dalam paket penjualan. Jadi kalian nggak usah khawatir untuk beli lagi baterainya. Ini juga ada buku manualnya atau setupnya, yang jelas bukan bahasa Indonesia ya, karena ini produk luar negeri. Nah, ini dia baterainya. Terlebih dahulu kita lepasin dulu. Nah, kayak gini. Kemasannya cukup sederhana karena ya mungkin untuk mendukung program ramah lingkungan. Ini juga baterainya dari merek Duracell. Nah, ini 3A, dan untuk mouse-nya ini cukup dibungkus plastik saja. Kayak begini, kita keluarin. Nah, ini dia ada stiker bagaimana untuk ngelepasin casing atasnya. Untuk tampilannya ini finishingnya matte ya, jadi nggak menimbulkan fingerprint. Untuk di mouse glide-nya juga cukup bagus. Untuk beratnya, kalau ini kosongan ya cukup ringan, sekitaran 70 gram. Oke, kita coba untuk masukin baterainya ke dalam ya. Terlebihnya ini ada juga untuk logo SteelSeries-nya. Tapi sayangnya ini untuk logonya dia nggak nyala ya. Jadi nyalanya cuma di scroll wheel-nya aja. Nah, ini untuk bagian dalamnya. Ini ada dongle 2,4 GHz-nya. Dongle-nya juga kualitasnya cukup oke, dan ada logo SteelSeries-nya tentunya ya. Oke, kita coba masukin baterainya dulu. Terus nanti kita bakalan coba untuk settingnya pada software SteelSeries Engine 3. Dan gue lupa bilang kalau mouse ini tuh bisa berfungsi meskipun cuman dengan satu baterai ya. Jadi kalian gak usah khawatir. Kalau misalkan ngerasa berat, kalian bisa menggunakan satu baterai. Kalau misal kalian gak masalah dengan beratnya yang mencapai 100 gram, itu bisa kalian gunakan dua-duanya ya. Nah, ini ketika dinyalakan pertama kali dia akan firing langsung ya. Dia mencari device terdekatnya, dan kita masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu settingan pada SteelSeries Engine 3. Oke, untuk tahapan selanjutnya kalian harus mendownload terlebih dahulu software SteelSeries Engine 3 di situs resminya. Ini dia tampilan situs resminya SteelSeries ya. Di sini juga kalian bisa melihat line up apa saja yang dijual sama SteelSeries ya untuk saat ini. Ini ada keyboard dan mouse. Karena kita sudah punya mouse-nya yang Rival 3 series ini, kita tinggal download drivernya saja. Di sini karena gue pakai Windows ya, gue klik Windows. Kalau kalian pakai macOS, kalian silahkan download untuk macOS. Karena sebelumnya gue udah mendownload softwarenya, jadi di sini gue akan langsung mendemonstrasikan bagaimana pengaturan untuk mouse Rival 3 series ini. Oke, di sini udah kelihatan konektivitasnya. Gue pakai 2,4 GHz dan baterainya juga ada indikatornya ya. Jadi kalian gak usah khawatir karena ini juga baterainya 400 jam katanya. Oke, langsung kita buka. Nah, di sini karena sebelumnya gue ngotak-ngatik ya untuk si software ini, gue di sini punya profile mouse 1 dan default. Sebenarnya nggak beda karena gue iseng-iseng aja. Nah, untuk defaultnya ini ada 6 button plus untuk DPI. Kalau di SteelSeries ini nyebutnya CPI ya, atau count per inch, bukan DPI. Nah, ditambah ada juga untuk scroll up sama scroll down ya. Kayak untuk button 3 ini di scroll wheel. Nah, buttonnya ini bisa kalian setting. Misal kalian ingin button 1 tuh jadi klik kanan, misal bisa kalian ubah di sini ataupun sebaliknya. Selanjutnya ada juga bagian untuk pengaturan CPI.
Nah, GPI ini kalau biasanya kita nyebutnya DPI, ini untuk mengatur seberapa cepat si mouse ini ketika digerakkan, apakah itu berat atau ringan, cepat atau lambatnya. Nah, selain itu ada juga bagian acceleration atau deceleration. Makin tinggi itu mouse-nya makin cepat, atau kalian naikin deceleration-nya itu mouse-nya jadi makin berat. Nah, di sini juga ada bagian untuk high efficiency mode. Jadi kalau misal kalian pengen banget nih mouse kalian tuh jadi lebih awet baterainya, bisa kalian aktifin. Dan ada juga illumination smart mode. Nah, di mana untuk kondisi ini ketika mouse standby, indikator RGB-nya bakalan nyala, tapi ketika digerakin dia bakalan mati. Nah, gue lebih suka untuk ininya dinyalain, karena kan kalau misal kita menggunakan mouse gak bakal mungkin kita melototin RGB-nya kan. Yang kita liatin kan si monitornya. Oke, di sini juga ada angel snapping dan pulling rate untuk bagian lainnya. Nah, ini untuk warnanya bisa kalian rubah, tapi kalau gue lebih suka default aja kayak gini, warna orange seperti warna khasnya SteelSeries ya. Jadi kalian bisa ganti di sini color shift untuk multicolor bitrate, ada trigger, ada disable illumination atau dimatikan. Ini juga ada waktunya ya untuk color shift speednya. Kalian mau segimana cepatnya bisa kalian atur. Ada tambahan lain yaitu macro editor. Nah, ini jika kalian ingin membuat settingan makro, silahkan menambahkannya di sini. Ada key press makro, ada text makro, atau di sini juga ada inian ya untuk apa? Untuk panduannya bisa kalian setting di sini. Karena gua gak butuh, jadi gua gak bikin untuk macro editornya. Oke, mungkin itu dulu aja untuk video kali ini. Untuk video selanjutnya gua bakalan bahas mouse ini lebih ke user experience gua sebagai gamers untuk game MOBA maupun game FPS lainnya. Oke, terima kasih udah menonton.